sehat dulu ya, sama kayak kemarin lah, sehat. Alhamdulillah ya Pak ya, selalu sehat ya Pak. Baik Bapak, ini mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ya. ya. Oke, bersedia nggak nih Pak saya ajak diskusi? Siap, Bapak. Ini saya ingin membicarakan terkait supervisi atau rencana supervisi untuk pembelajaran kelas Bapak. Ya, kelas Itu kelas 8. 8 ya Pak ya, betul. Adapun tujuan dari dilakukan supervisi itu sendiri adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian mengapa kita di sini duduk bersama melaksanakan kegiatan pra observasi adalah sebagai persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran agar lebih siap, lebih matang, dan Bapak juga lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran kepada siswa yang berkualitas ya Pak ya. Punten Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Siap ya Pak ya? Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Yang pertama adalah terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira apa nih Pak tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak capai nanti? Untuk pekan ini nanti anak-anak diharapkan tujuannya itu anak bisa menghitung panjang busur Ya. Dan mencari luas lingkaran dan modifikasi dari kedua tersebut. Siap. Wah, sepertinya materi sangat menarik ya Pak. Ya, lumayan, Karena lingkaran. materi lingkaran itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, benar. Banyak itu aplikasi Banyak. nyatanya. Oke Bapak, lalu kira-kira area pengembangan yang akan Bapak capai itu nanti apa? Di areanya itu komunikasi dan pendekatan aja, pendekatan diskusi. Terhadap siswa ya Pak Iya, ya? terhadap siswa. Jadi area pengembangan yang akan Bapak fokuskan itu terkait komunikasi positif Komunikasi dan positif, juga ya, mungkin bahasa. pendampingan terhadap Ya, ya. pendampingan. Luar biasa ya Pak ya. Selanjutnya bagaimana strategi pembelajaran seperti contohnya metode pembelajaran atau mungkin model pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Karena ini nanti akan berkaitan dengan soal-soal dan apa sih rasanya tadi bentuk lainnya. Ya. Ini saya akan pakai kooperatif, Ya. dicampur atau dikombinasikan dengan PBL gitu. Itu sih yang paling relate sih. Ya siap. Nah, berarti Bapak menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok atau kooperatif ya Pak ya. Kemudian model pembelajaran itu sendiri adalah problem based learning. Ya, PBL. Baik Pak, luar biasa strategi yang akan Bapak terapkan nanti ya Pak ya. Nah untuk waktunya itu sendiri kira-kira kapan ya Pak ya, untuk bisa kita laksanakan observasi? Oke, mungkin nanti bisa di kelas 8D Oh di kelas di 8. tanggal 29 tanggal 29 Februari. Februari. Besok ya Pak ya. Ya. Di kelas 8 jam ke berapa Pak? Jam ke 89, kebetulan jam terakhir 8D. Oke baik Pak, insya Allah ya Pak ya, saya insya Allah akan hadir menemani Bapak. Mangga Bu. Kemudian punten Bapak setelah kegiatan observasi nanti kita akan adakan diskusi pasca observasi yang sekaligus dihadiri oleh pengajar praktiknya ya Bapak ya. Mangga Ya. Baik mungkin itu saja Bapak, terima kasih nih atas waktunya Ya. dan kesempatannya nih Pak, kita duduk bareng untuk berdiskusi ya mengenai pra observasi yang nanti akan kita laksanakan, bagaimana persiapannya nanti di kegiatan pembelajaran nanti. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi Kamis besok ya Pak ya. Ya, siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Oke, biasa dulu. Kita berdoa dulu agar pelajaran yang kita pelajari nantinya bermanfaat ya, khususnya untuk kita sendiri. Ya, kalau bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Oke, Arya pimpin doa. Hanya dengan Bapak kali ya. Di depan. Biar ada. Ya, Gak apa-apa Arya. Yo udah Indra. Iya Indra aja gak apa-apa. Yo Indra. Ya, Indra pimpin doa. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
paham nggak? Berarti rezeki ya benar. Oke, ini udah pada sarapan, udah pada makan belum? Makan siang? Yang belum makan siapa? Yang belum makan. Nanti setelah belajar matematika makan ya. Bapak nanya aja, biar akrab gitu ya, biar akrab. Sebelum kita belajar, karena kalian masih ada yang belum makan, mungkin belum makan nasi tapi sudah makan mie, gitu ya, mungkin. Atau belum makan nasi tapi sudah makan bakso, ya mungkin. Bapak cek dulu konsentrasi kalian ya, konsentrasi kalian. Ikuti apa yang Bapak instruksikan ya, jangan lihat apa yang Bapak lakukan. Ya, sekali lagi ikuti yang Bapak instruksikan, jangan kalian lakukan apa yang Bapak peragakan. Pertama, coba angkat, pegang telinga kalian. Alhamdulillah, berarti sudah pada makan. Kelihatannya makannya masih setengah kenyang. Bapak coba lagi, coba pegang hidung kalian. Dan ada yang masih pegang hidung. Putra pegang apa, Put? Sarapannya tadi makan apa? Makan siangnya? Oh belum, belum pantasan masih setengah kenyang ya. Terakhir, pegang kaki kalian. Pegang ya kakinya ya. Ya pegang, alhamdulillah pegang kaki semua kan. Udah nggak apa-apa. Satya, tadi makan apa? Alhamdulillah puasa ya. Semoga belajar matematika setelah semoga setelah belajar matematika tidak batal ya. Baik. Kemarin hari Selasa terakhir kali kita belajar tentang aplikasinya ya. Kita sudah belajar aplikasi bagaimana ke sebuah lingkaran banyak aplikasi pada teknologi bisa, desain juga bisa. Ya, mari contohnya aplikasi pada teknologi kendaraan bermotor gitu ya, menghitung speedometer. Kemudian aplikasi pada infrastruktur ya. Sekarang Bapak ingatkan lagi. Yang paling penting pada lingkaran adalah unsurnya. Bapak gambar dulu ya. Ceritanya di lingkaran. Yang paling penting pada lingkaran adalah unsur paling penting adalah titik yang ada di tengah, namanya apa? Titik pusat. Ya, ini namanya titik pusat. Biasanya Bapak tulisnya O. Ya. Jadi pusat lingkaran. Ini paling penting ya. Kalian harus geli mana pusat lingkaran. Mungkin kalau bentuk lingkarannya seperti ini, pusatnya gampang. Tapi kan kita sudah belajar ya sebagian lingkaran atau separuh bahasanya ya, bahasa Cirebonnya separuh. Separuh lingkaran, sebagian lingkaran, titik pusatnya ada di mana? Kalian harus paham betul. Kenapa? Karena dari titik pusat kita tahu dari jarak titik pusat ke keliling lingkaran. Kita namakan apa? Dari titik pusat ke keliling lingkaran, ke garis lingkaran. Ya, kita namakan jari atau radius gitu ya. Dari ujung lingkaran ke ujung lingkaran melalui titik lingkaran disebut bisa ya. Kalau garis lengkungnya kita sebut busur. Kalau areanya atau daerahnya kita sebut duri ya. Sudah bisa ya. Kalau sudah bisa kita pulang. Bukan dong. Enggak. Itu bukan semudah itu ya. Kalau sudah ya. Oke, sekarang ini kok ada bangku kosong? Bapak lupa ngabsen. Yang tidak hadir siapa? Azrio, siapa lagi? Depan masih sakit? Iya, Pak. Operasi apa sih? Oh, Pak. Maaf. Siapa aja? Abina mah. OSN. Bukan yang kemarin? Apa? Oh lolos. Abina. Apa OSN apa? Abina apa ada? Abina. Demas. Azrio itu siapa sih? Oh Muhammad Azrio. Ardi. Oh Ardi tadi sakit ya.
Oke. Dan kita doakan dulu ya sebelum kita lanjut belajar, kita doakan dulu teman-teman yang sakit semoga dapat sembuh, yang mengikuti lomba semoga diberikan kelancaran ya. Berdoa mulai. Oke, doa selesai. Oke, sekarang kita kemarin sudah belajar. Tadi Bapak sudah ingatkan bahwa unsur paling penting dalam lingkaran adalah titik pusat. Ya, untuk unsur paling pentingnya adalah titik pusat. Sekarang ada beberapa masalah yang Bapak tulis bahasa di sekolahnya soal. Nah, bahasa kerennya permasalahan, problematika kehidupan ya. Nanti Bapak kalian kerjakan, boleh berdiskusi, Bapak membuatkan kelompok. Kelompoknya biasa saja, dua meja ya. Ya, ini depan belakang. Yang belakang diisi sama kalian gibran 3 orang. 5 orang kan bisa ini. Enggaknya. Gak apa-apa. Berlima ya. Ini 4 orang, ini 4 orang. Ini 3 orang. Jadi totalnya ada 5 orang. Kemana? Ini masih 2 orang. Gak apa-apa, nanti kita tuntun ya. Jangan takut. Kalau kelompok berdua harusnya jangan takut. Seperti biasanya saja, seperti biasa kita mengerjakan latihan-latihan. Biasanya kan Bapak di sini, kalian ke sini, ya, sini situ ya. Nggak apa-apa, walaupun di video kalian berantakan juga nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Ya, nanti di billboardnya itu bagus sih, jalan cipto tuh. Bagus ya. Oke, sekarang ada 5 soal. Nanti kalian kerjakan, kalau ada soal yang tidak dipahami, ditanyakan, ya. Nanti diskusikan ya. Latihan soal ini 1 kelompok. Depan belakang. Ini 1 kelompok. Ini 1 kelompok. Ini berlima ya. Siapa itu? Nur sama Ahmad, sini saja. Pindah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, udah sehat ya Pak ya. Semoga selalu sehat ya Pak ya, kita semua ya Pak ya. Baik Bapak, mungkin langsung saja ya Bapak ya. Pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses observasi kelas yang telah Bapak lakukan kemarin ya Pak ya, di kelas 8D ya Pak, dengan tujuan mengevaluasi terkait sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Siap ya Bapak ya? Siap. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait berjalannya observasi yang sudah berlangsung? Nggak bisa disampaikan Pak? Kemarin alhamdulillah berjalan lancar ya. Kan jam terakhir ya, anak-anak tuh sebenarnya kalau ada latihan soal, antusias, semua ya satu kelas pasti ada saja yang Iya, betul. yang tenaganya sudah lemah, Iya, gitu. betul. Apalagi latihan matematika. Iya, Ya. apalagi pelajaran matematika Iya, di jam terakhir, jam terakhir ya Pak ya? Terakhir jam 8 jam ke-9 itu jam rawan. Baik Pak, bisa diceritakan kembali Pak, kira-kira area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas yang kemarin itu dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Bapak lakukan? Kemarin kan latihan ya, kan sudah disampaikan latihan model lain dari materi lingkaran. Iya. Jadi latihannya ke kelompok,
penekanannya pada komunikasi positif, pendekatan ya komunikasi itu lebih ke anak-anak bagaimana Kooperatif hanya gitu. ya, interaktif lah. Mungkin saya bisa simpulkan ya Pak ya, tahapan tadi pembelajaran Bapak menggunakan metode yang disampaikan itu problem based learning, kemudian menggunakan atau berfokus pada area pengembangan komunikasi positif dan juga pendampingan terhadap murid Ya, hanya betul jawab ya. itu. Siap. Jadi Bapak mendampingi murid ya, membimbing murid ya Menyelesaikan, iya. setiap kelompok. Menekan masalah, menyelesaikan masalah. Siap. Nah, menurut Bapak sudah sejauh mana nih Pak area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau tidak? Kalau dikatakan berhasil secara keseluruhan kayak gitu, tapi masih adalah anak-anak yang masih mengandalkan satu teman Dalam kelompoknya iya ya, Pak, dalam ya? kelompoknya. Jadi anak tuh hanya diem, nanti lihat ada teman atau mungkin kurang berani berkomunikasi dengan guru, jadi mengandalkan lagi temannya, selalu mengandalkan itu. Ada juga tapi yang aktif satu Iya. kelompoknya, tapi tetap aja ada yang tidak aktif. Itu sih mungkin ada saja itu, apalagi di jam rawan itu. Iya, betul sekali Bapak ya. Baik Bapak, kira-kira itu kekurangan yang tadi Bapak sampaikan itu atau kendala-kendala yang dihadapi ketika kemarin Bapak melakukan proses pembelajaran itu apa Pak? Kendala-kendala yang dihadapi, kenapa nih murid-murid ini tidak aktif, ada beberapa yang tidak aktif. Kira-kira kendala dari mereka itu apa? Kendalanya pertama ya jam, mungkin karena basicnya gitu ya, Iya. basicnya, kemudian jamnya di jam terakhir, Iya, di jam kemudian terakhir ya, Pak, ya. Mungkin ada yang metode belajarnya beda dengan teman. Mereka saya mengelompokkannya pakai depan belakang meja jadi satu, mungkin jadi ada yang apa ya, gaya belajarnya itu berbeda jadi satu gitu tuh. Mungkin itu yang kurang, ada yang merasa kurang cocok gitu ya, mungkin ya. Ya, jadi yang bisa saya tangkap di sini memang ada beberapa siswa yang kurang aktif ya, tapi secara umum saya lihat alhamdulillah kelas 1-nya antusias ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah fokus, cuma memang kita tidak memungkiri di satu kelas itu pasti ada aja ya Pak ya, Iya. siswa yang tidak aktif gitu ya, apalagi ini berhubungan dengan jam matematika yang ada di siang hari, kebetulan jamnya pengen pulang juga gitu ya. Ya, baik Bapak. Nah, kira-kira tadi Bapak sudah sampaikan problemnya mungkin terkait waktunya, mereka sudah kelelahan ya Pak ya. Kemudian mungkin ada juga yang lapar ya, jam-jam lapar juga ya Pak ya, jam segitu ya. Nah, apa nih Pak kira-kira ya dari problem siswa tadi yang tadi kurang aktif, kemudian Bapak katanya tadi pembagian kelompoknya seperti itu tepat ya Pak ya? Iya. Terdiri dari hanya 4 atau 5 siswa dan itu pun hanya yang bagian depan dan belakang ya Pak ya. Iya. Ya, jadi rencana Bapak kira-kira apa nih Pak untuk menghadapi atau mengantisipasi pembagian kelompok yang katanya tadi kurang tepat? Mungkin kalau waktu sih bukan masalah mereka, itu Iya. masalah guru ya. Iya. Ya mungkin lebih ke akan membentuk kelompoknya saja, jadi Iya. nanti mungkin saya bisa cari tahu gaya belajar tiap anak-anak, mungkin bisa dibagi akan dikelompokkan gitu. Jadi waktu itu nantinya bukan jadi suatu masalah ya, mungkin. Jadi membentuk kelompoknya saja, karena mungkin ada yang berbeda-beda. Ya, di sini mungkin Bapak kemarin belum sampai ke arah sana ya Pak ya, Belum, pembentukannya arah masih ya. random atau masih sesuai dengan tempat duduk saja ya Pak. Iya. Nah ini Bapak punya rencana ke depannya untuk mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar atau minat ya, Ya. sesuai kodrat alam dan zamannya Pak. Iya. Saya apresiasi luar biasa Bapak, karena memang kita itu sebagai guru harus menghargai anak-anak, kebetulan anak-anak itu berbeda-beda ya Pak ya, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah semoga rencana Bapak itu bisa terrealisasi Pak dalam kegiatan pembelajaran ya Pak ya. Saya tunggu cerita-cerita Bapak selanjutnya, bagaimana penerapan metode pembelajaran ataupun tadi pengelompokan menurut gaya belajar yang Bapak sampaikan tadi. Saya tunggu ceritanya lagi ya Pak ya, cerita indahnya insya Allah ya Pak ya.
Nah untuk ini Pak, kira-kira waktunya kapan Bapak itu akan melaksanakan program tadi atau rencana tadi? Ya setelah kemarin evaluasi kan ya, setelah belajar palingan nanti saya akan buat kuesioner yang bukan diskusi cara menentukan, ternyata ada cara menentukan gaya belajar anak-anak ya, berarti saya harus itu dulu, baru setelah itu saya akan coba dulu ya. Iya. Gitu. Jadi secepatnya lah, iya, identifikasi dulu gaya belajar anak-anak dan secepatnya terus langsung bisa diaplikasikan di kegiatan materi selanjutnya. Jadi baik identifikasi baik aplikasi dulu ya Pak ya. Anak-anak itu di sebelah angket kemudian Pak ya, kuesioner, anak-anak mengisi kemudian nanti akan keluar hasilnya belajarnya. Luar biasa sekali Bapak, saya sangat mengapresiasi atas rencana Bapak, semoga lancar ya Pak ya. Dan bisa terima kasih Bu ini evaluasinya. Tahu banyak tahu. Baik Bapak, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kemudian jawaban-jawabannya luar biasa ya Bapak ya. Kita bisa berdiskusi di percakapan pasca observasi ini. Mudah-mudahan rencana Bapak itu bisa berjalan lancar. Amin.